Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Kadarwati dan Ibu Endah Fitriani Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Fisika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai surface fenomena atau fenomena permukaan. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Sri Wulandari dari Rombel Pendidikan Kimia 19B dengan nomor induk mahasiswa 430141984. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 submateri. Submateri yang pertama yaitu energi permukaan dan tegangan permukaan, submateri yang kedua yaitu besarnya tegangan permukaan, dan submateri yang ketiga yaitu pengukuran tegangan permukaan. Sebelum memasuki submateri yang pertama, sebagai pengantar, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu fenomena permukaan. Telah disajikan 3 buah gambar yang erat kaitannya dengan fenomena permukaan. Gambar yang pertama yaitu sebuah klip kertas yang terapung di atas air. Jika kita lihat, massa jenis klip akan lebih besar daripada massa jenis air. Akan tetapi, jika teman-teman mencoba meletakkan klip pelan-pelan di atas air tenang, klip tersebut akan terapung sementara. Tegangan permukaan zat cair menahan gaya berat dari klip. Air perlu dijaga agar tidak goyang. Jika terjadi kegoncangan, klip akan cepat memecah tegangan permukaan dan tenggelam ke dasar. Gambar yang kedua yaitu nyamuk yang bisa berjalan di atas air. Nyamuk dengan begitu mudah bergerak cepat di atas air, bukan hanya semata-mata karena tubuhnya yang ringan dan morfologi tubuh yang mendukung, tetapi hal itu dikarenakan adanya tegangan permukaan. Gambar yang ketiga yaitu sebuah sabun mandi. Produk sabun mandi digunakan untuk membunuh kuman dan digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan air, sehingga air akan mudah membasahi tubuh lebih sempurna dan hasilnya akan lebih bersih. Dari ketiga pernyataan tadi, dapat disimpulkan bahwa fenomena permukaan adalah fenomena yang terkait dengan keberadaan batas interface yang terjadi mungkin murni fisik di alam atau mereka disertai dengan transformasi kimia. Memasuki submateri yang pertama yaitu energi permukaan dan tegangan permukaan. Energi permukaan ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelebihan energi interaksi yang ada di permukaan substrat tertentu. Suatu padatan yang tersusun atas molekul sferis dalam susunan Grossbeck, energi per molekul padatannya dapat dirumuskan epsilon ialah E per N, di mana E energi per mol dan N adalah jumlah bilangan Avogadro. Setiap molekul memiliki 12 ikatan dengan kekuatan ikatan sebesar epsilon per 12. Jika lapisan permukaan tertutup rapat, maka molekul di atas permukaan berikatan dengan 9 ikatan. Sehingga total energi ikatan total pada molekul permukaan ialah 9 epsilon per 12 menjadi 3/4K bernilai 75%. Selanjutnya terdapat gambar film cairan yang diregangkan pada sebingkai kawat. Untuk meningkatkan luas film oleh dA, sejumlah kerja harus diberikan secara proporsional. Energi Gibbs dari film meningkat sebesar gamma kali dA, di mana gamma adalah permukaan Gibbs energi persatuan luas. Peningkatan energi Gibbs menyeratkan bahwa gerakan kawat ditentang oleh kekuatan F. Jika kawat bergerak dengan jarak dx, maka kerja yang harus dikeluarkan sebesar F dx. Ini memiliki dua kenaikan yang sama, sehingga F dx sama dengan gamma kali dA.
Berikutnya terdapat tabel tegangan permukaan cairan pada suhu 20 derajat Celcius. Bila gaya yang dikenakan pada film sebesar F dan film bergerak sepanjang dx, maka Fdx adalah G kali dA. Jika lambda adalah panjang rusuk yang bisa digerakkan, maka penambahan luas film sebesar 2 kali lambda dx dapat dirumuskan Fdx ialah gamma kali 2 lambda dx, sehingga F ialah 2 kali lambda kali gamma. Jika panjang film yang bersentuhan dengan kawat atau rusuk adalah 1 pada tiap sisi, dapat dirumuskan bahwa gamma ialah F per 2 lambda. Selanjutnya yaitu submateri yang kedua, besarnya tegangan permukaan. Setelah memahami submateri yang pertama, diperkirakan bahwa atom permukaan memiliki energi kira-kira 25% di atas rata-rata. Kelebihan energi ini tidak muncul di sistem ukuran biasa karena jumlah molekul permukaan tidak signifikan dari jumlah total molekul yang ada. Untuk menghitung ukuran partikel yang energi permukaannya berkontribusi sebagai 1% dari total energi, dirumuskan bahwa E ialah FI kali V ditambah ES dikali A, di mana V dan A adalah volume dan luas. FI dan ES adalah energi persatuan volume dan energi persatuan luas. Untuk mencari FI dapat digunakan epsilon V dikali NV. Untuk mencari ES digunakan epsilon S dikali NS. Dengan NV dan NS adalah jumlah molekul persatuan volume dan persatuan luas. Sedangkan epsilon V dan epsilon S adalah energi per molekul dalam jumlah besar dan molekul dalam permukaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa E ialah FV ditambah V dalam kurung 1 ditambah ES dikali A diper FV dikali V sama dengan FV dikali F dalam kurung 1 ditambah NS kali epsilon S kali A diper NV dikali epsilon V dikali A. Submateri yang ketiga yaitu pengukuran tegangan permukaan. Pada prinsipnya, dengan mengukur kekuatan yang diperlukan untuk perpanjangan film pada bingkai kawat, dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan. Namun, dalam praktiknya, terdapat alat yang lebih nyaman dan sederhana, yang disebut dengan tensiometer Dunoy yang ditunjukkan oleh gambar A. Gambar B merupakan detail cincin pada tensiometer Dunoy. Untuk menghitung tegangan permukaan, kita dapat mengkalibrasi kawat torsi dengan menambahkan massa kecil ke belok dan menentukan pengaturan skala torsi yang diperlukan untuk menjaga belok. Kemudian, melakukan pengukuran dengan menempatkan cincin pada balok dan menaikkan cairan sehingga cincin terendam. Kemudian, cincin dikeluarkan secara perlahan-lahan dengan memutar kawat torsi dan di waktu yang sama menurunkan ketinggian. Ketika cincin ditarik, dapat melakukan pembacaan pada skala torsi dan dilakukan kalibrasi dengan mengkonversi pembacaan menjadi kekuatan atau gaya. Gaya yang dihasilkan sama dengan panjang kawat yang bersentuhan dengan cincin sebesar 2 dikali 2 pi R dikali gamma. Sehingga F atau gaya ialah 2 dikali 2 pi R dikali gamma. Pada gambar B, panjangnya 2 kali keliling karena cairan bersentuhan dengan kedua bagian di dalam dan di luar cincin. Metode ini membutuhkan koreksi empiris dengan faktor F, sehingga dapat dirumuskan bahwa F besar ialah 4 pi kali R kali gamma dikali F kecil.
Metode lain yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan ialah metode Wilhelmy yang mirip dengan metode Ringpool. Metode Wilhelmy memiliki pelat yang sangat tipis seperti kaca penutup mikroskop atau selembar mika. Digantung pada salah satu lengan timbangan dan dibiarkan tercelup ke dalam larutan. Dengan metode ini dapat disimpulkan persamaan F ialah FA dikali Gm dikali P. Metode lain yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan adalah metode Drought-Weight. Metode ini seperti halnya metode pelepasan. Diasumsikan bahwa keliling kali tegangan permukaan adalah gaya yang menahan dua bagian cairan secara bersama-sama. Ketika gaya diseimbangkan dengan massa bagian bawah, maka M adalah massa jatuhnya. Dengan menyesuaikan jumlah cairan dalam alat, waktu pembentukan dapat terkontrol. Tetesan harus terbentuk perlahan jika metode ini menghasilkan hasil yang akurat, tetapi itu pun merupakan koreksi empiris faktor yang harus digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.